Halo teman-teman, apa kabar kalian di rumah? Bertemu lagi dengan saya, Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar dua hal ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Dan yang kedua, tentang pecahan senilai. Nah, hari ini kita hanya belajar dua itu saja ya. Nah, sebenarnya apa sih menyederhanakan pecahan itu? Teman-teman ada yang tahu? Nah, menyederhanakan pecahan yaitu pecahan kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan pecahan yang sama ya teman-teman ya. Nah, pecahan yang sama ini kita gunakan dengan angka dari bilangan prima. Nah, bilangan prima itu apa ya? Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi dengan bilangan itu sendiri ya. Nah, contohnya ada angka, perhatikan ada angka 2, ada angka 3, ada angka 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, nanti saat menyederhanakan pecahan, kita menggunakan pecahan yang sama, yaitu dengan angka bilangan prima 2, 3, 5, 7, dan 11 ya. Maksudnya bilangan yang sama berarti pembilang dan penyebutnya itu angkanya harus sama. Misalkan 2/2, 3/3, 5/5, seperti itu ya. Menyederhanakan pecahan itu bisa diartikan atau pengertiannya yaitu pecahan yang diubah menjadi pecahan senilai dalam bentuk paling sederhana. Paling sederhana ini kata lainnya yaitu pecahannya sudah tidak bisa dibagi lagi. Syaratnya yaitu bagian pembilang dan bagian penyebut harus tidak bisa dibagi ya. Misalkan bagian penyebut bisa dibagi tapi bagian bawah tidak bisa dibagi, berarti stop, kita mencari pecahan sederhananya karena sudah tidak bisa dilanjutkan lagi ya, karena sudah paling sederhana. Jika masih bisa disederhanakan lagi, misalkan 2 dan 4, 2/4 nih ya hasilnya. Nah, 2 itu masih kita bisa bagi dengan angka 2 ya. Jadi 2 dibagi 2 hasilnya 1. 4 masih bisa kita bagi lagi dengan 2. Jadi 4 bagi 2 hasilnya 2. Jadi nanti hasil akhirnya akan 1/2. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pecahan senilai ya teman-teman. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama ya. Jadi misalkan ada sebuah gambar, dia memiliki nilai yang sama, artinya dalam gambar tersebut luasnya sama. Misalkan ada setengah bagian ya teman-teman.
Jadi semuanya juga setengah bagian, walaupun daerah yang diarsirnya bukan satu. Nah, kalau ada sebuah lingkaran dibelah menjadi dua dan yang diarsirnya ada satu, berarti itu nilainya setengah. Nah, kalau ada sebuah lingkaran diarsirnya ada dua dan sama-sama di bagian atas, misalkan itu jadi 2/4 ya. Nah, seperti itu artinya nilainya atau luasnya senilai ya. Nah, untuk lebih jelasnya, biar teman-teman tidak bingung apa itu pecahan senilai dan bagaimana menyederhanakan pecahan, yuk perhatikan video Bu Vera berikut ini. Menyederhanakan pecahan, teman-teman harus tahu ya, suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain angka 1. Contoh 4/6. Di sini pembilangnya yaitu 4 dan penyebutnya yaitu 6. Nah, 4/6 ini akan kita bagi ya. Kita coba dengan bilangan terkecil kecuali 1 ya. Jadi sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. 4 bisa dibagi 2 dan 6 bisa dibagi 2. Maka ini bisa disederhanakan ya. Pecahan 4/6 bisa disederhanakan. Selanjutnya ada contoh 5/16 teman-teman ya, dimana 5 adalah pembilang dan 16 adalah penyebut. Mari kita coba sama-sama kita bagi 2. 5 bagi 2 tidak bisa, 5 bagi 3 tidak bisa, 5 bagi 4 juga tidak bisa ya. 5 bagi 5 bisa. Nah, tapi 16 dibagi 5 itu tidak bisa. Karena salah satunya tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, maka sudah paling sederhana ya. Bentuknya sudah paling sederhana dan tidak bisa untuk disederhanakan. Jadi syaratnya harus pembilang dan penyebut bisa dibagi dengan bilangan yang sama ya teman-teman ya. Seperti contoh 4/6 sama-sama bisa dibagi 2 antara pembilang dan penyebutnya ya. Untuk lebih jelasnya yuk perhatikan. Ini kita akan melakukan penyederhanaan pecahan ya teman-teman. Di sini Bu Vera sudah punya contoh 1 sampai 4. Yuk perhatikan. Sebelumnya teman-teman, menyederhanakan pecahan itu artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana, bentuknya paling kecil angkanya maksudnya. Cara menyederhanakan pecahan yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama hingga tidak dapat dibagi lagi. Keduanya tidak dapat dibagi lagi ya, yang atas dan bawah. Nah, kita membaginya dengan bilangan prima. Bilangan prima itu berapa ya? 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya ya teman-teman. Jika tidak bisa menggunakan 2, maka kita menggunakan angka yang selanjutnya yaitu 3 dan 5. Diingat ya. Selanjutnya cara yang pertama ada soal 6/8. Kita gunakan pembagian dengan pembilang dan penyebut yang sama. Ini hampir sama dengan mencari pecahan senilai, cuman bedanya ini dibagi ya teman-teman, bukan dikali. Nah, kita bagi dengan bilangan prima yang pertama. Kita coba yaitu 2/2 ya, karena 6 dan 8 sama-sama masih bisa dibagi dengan angka 2 ya, yaitu angka 2/2. Yuk mari kita hitung sekarang pembagiannya yang bagian pembilang dan penyebut. 6 bagi 2 hasilnya 3 dan 8 bagi 2 hasilnya 4. Jadi
penyederhanaan dari pecahan 6/8 kita dapat 3/4, dan 3/4 ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya, karena 4 masih bisa dibagi 2, namun 3 tidak bisa lagi dibagi 2 karena dia sisa ya, karena ada salah satu yang tidak bisa dibagi dengan pecahan yang sama antara pembilang dan penyebutnya, maka itu udah paling sederhana bentuknya ya. Jadi kita tulis jawabannya 3/4. Selanjutnya ada 5/10. Ini sama caranya, kita bagikan dengan pecahan yang sama pembilang dan penyebutnya ya. Di sini ada angka 5 dan 10. 5 tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 2 dan 10 masih bisa. 3 bilangan prima selanjutnya adalah 3. 5 tidak bisa dibagi 3, 10 tidak bisa dibagi 3, otomatis bilangan prima yang akan kita gunakan adalah selanjutnya angka 3 itu 5 ya. Jadi 5/5. Nah, kita hitung 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Jadi 5/10 kita bagi dengan pecahan yang sama, yaitu 5/5 menghasilkan 1/2. Nah, 1/2 ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Jadi 1/2 adalah bentuk yang paling sederhana. Jawaban dari 5/10 yaitu 1/2. Pecahan senilai. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Gambar pertama ini menunjukkan 1/2. Gambar kedua 2/4. Gambar ketiga 3/6. Gambar keempat 4/8. Gambar kelima 5/10. Nah, teman-teman, gambar ini yang diarsir atau yang warna kuning di semua gambar tersebut sama luasnya ya teman-teman. Jadi daerah yang berwarna kuning semuanya adalah senilai. Jadi setengah senilai dengan 2/4, senilai juga dengan 3/6, senilai juga dengan 4/8, senilai juga dengan 5/10. Ya, ini adalah pecahan senilai ya teman-teman. Jadi pecahan senilai itu dapat diperoleh dengan mengkalikan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Kemudian perhatikan contoh berikut. Pecahan senilai dari 1/6 adalah, jadi 1/6 sama dengan 1/6 dikali dengan bilangan yang sama ya teman-teman. Pembilang dan penyebutnya harus sama. Kita pakai yang terkecil yaitu angka 2. 2/2. Jadi 1 dikali 2, 6 dikali 2. Sampai sini paham ya? 1 kali 2 2, 6 kali 2 12. Jadi 1/6 senilai dengan 2/12. Ini adalah pecahan senilainya ya teman-teman ya. Lanjut kita cari pecahan yang senilai yang kedua ya teman-teman. 1/6 kita kalikan dengan selanjutnya dari 2 adalah 3. Jadi 3/3 ya. Yang atas 1 kali 3 sama dengan 3. Yang bawah 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi pecahan 3/18 ini adalah
pecahan senilai dari 1/6. Oke, contoh yang ketiga, 1/6 akan kita kalikan dengan angka setelah 3 yaitu 4. Jadi dikalikan dengan 4/4, harus sama ya atas dan bawah pembilang dan penyebut. Oke, 1 kali 4 sama dengan 4, 6 kali 4 sama dengan 24. Jadi 4/24 itu pecahan senilai dari 1/6. Paham sampai sini ya teman-teman? Jadi pecahan senilai dari 1/6 itu sama dengan 2/12, 3/18, 4/24. Seperti ini ya. Nah, cara pecahan senilai ini, pembilang dan penyebut dikalikan dengan pecahan atau nilai yang sama. Selanjutnya menentukan pecahan senilai. Di sini Bu Vera sudah punya 2 soal, yaitu 3/4 dan 36/40. Di sini kita cari 3 pecahan senilainya ya teman-teman. Yuk kita coba. Perhatikan soalnya. Teman-teman perhatikan di sini 3/4. Mari kita bagi ya, kita bagi menjadi 3. Titik-titik sama dengan titik-titik sama dengan titik-titik. Kira-kira isinya berapa ya teman-teman? Yuk, 3/4 ini yang pertama kita kalikan dengan angka yang paling kecil terlebih dahulu ya teman-teman, yang sama. Teman-teman boleh mengkalikan dengan bilangan apa saja ya teman-teman. Dimulai dari angka 2. Kenapa 1 tidak? Karena kalau 1 akan menghasilkan pecahan seperti soalnya ya. Kalau misal 3/4 dikali 1/1, maka hasilnya juga akan tetap 3/4 seperti itu. Maka kita akan mulai dengan angka 2. 2/2. Nah, kita kalikan dengan angka yang sama, 2/2 antara penyebut dan pembilang ya. Caranya 3 dikali 2 hasilnya 6 dan 4 kali 2 hasilnya 8. Mari kita tuliskan di bagian soalnya, yaitu 6/8. Ini adalah pecahan senilai yang pertama. Pecahan senilai yang kedua, dari angka 2 kita gunakan angka 3, angka setelah angka 2 ya. Nah, jadi 3/3. Langsung saja 3 kali 3 dan 4 kali 3 hasilnya 9/12, karena 3 kali 3 9 dan 4 kali 3 itu 12. Langsung kita tuliskan ke soalnya ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, setelah angka 3/3 ada angka 4/3. Hasilnya adalah 12/16, karena 3 kali 4 12 dan 4 kali 4 16. Mari kita tuliskan ke jawaban nomor 3 seperti ini teman-teman, kurang lebih ya. Selanjutnya di sini Bu Vera punya 1/2 ya teman-teman. Seperti biasa, pembilang dan penyebutnya akan kita kalikan dengan bilangan yang sama ya. Kita coba dengan bilangan yang lebih tinggi perkaliannya ya. Kita coba angka 4/4. 1 dikali 4 hasilnya 4 dan 2 dikali 4 hasilnya 8. Nah, ini pecahan senilai yang pertama kita tuliskan. Kemudian kita coba bilangan pecahan yang ke 5/5. 1 kali 5 5, 2 kali 5 10. Jadi pecahan yang kedua sudah kita temukan ya senilai, yaitu 5/10. Yang ketiga kita gunakan 6/6, harus urut ya. Jadi 1 kali 6 6, 2 kali 6 12. Nah, 6/12 ini senilai dengan 1/2. Kita sudah temukan bagian yang ketiga ya teman-teman. Seperti ini teman-teman ya, untuk mencari pecahan yang senilai. Jadi untuk mencari pecahan senilai kita harus mengkalikan dengan pecahan yang sama ya, pembilang dan
Nah, bagaimana teman-teman video yang telah Bu Vera sampaikan tadi? Apakah teman-teman sudah mengerti perbedaan antara menyederhanakan pecahan dan pecahan senilai? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman harus latihan di rumah. Nanti Bu Vera akan berikan PDF, di situ ada soal latihan. Nah, boleh teman-teman soal latihan kerjakan di buku tulis ya. Dikerjakan saja buat latihan di rumah. Untuk tugasnya yang diupload ke Google Classroom, silahkan teman-teman buka buku paketnya halaman 17 dan 18. 17-nya bagian bawah saja ya teman-teman, bagian bawah yang pecahan, jadi yang kolom kotak tidak perlu diisi ya, jadi hanya bagian pecahan senilai saja ya. Dan di halaman 18 cukup sampai latihan yang kedua saja, yang latihan ketiga tidak perlu dikerjakan ya. Jika bingung, ini Bu Vera lampirkan gambar buku paketnya ya, jadi teman-teman hanya mengerjakan ini saja, tidak banyak-banyak ya. Semoga teman-teman bisa. Sekian dulu dari Bu Vera, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan di rumah ya. Siap teman-teman, terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.